Ya, kembali lagi di Indonesia Galeri. Seperti biasa, Mimin akan selalu coba bahas apapun tentang sejarah sepak bola Indonesia secara fakta, no hoax. Sebelum melanjutkan, mohon dukungannya dengan cara like and subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Baik, jika sudah, terima kasih. Semoga kalian bisa menjadi pesepak bola yang handal. Amin. Diawali PSSI Jilid 3 periode 1974. Ya, kenapa Mimin bahas langsung dari 1958 ke 1974? Karena seperti informasi di video sebelumnya, Indonesia vakum di kualifikasi Piala Dunia 1962 dan ikut lagi baru tahun 1974. Jadi menurut Mimin tidak ada yang menarik jika suatu negara vakum di dunia sepak bola internasional sebesar Piala Dunia. Karena tujuan akhir sepak bola di seluruh dunia adalah Piala Dunia. Sebenarnya sebelum era 1970 ada skandal besar pada tahun 1962 semacam penyuapan pemain. Dan Mimin tekankan, Mimin tidak berminat membuka aib orang lain lagi ke publik. Biarlah kenangan buruk sepak bola Indonesia hanya dijadikan pembelajaran agar tidak terulang lagi di masa depan. Oke kawan, kita mulai saja dari era 1970 yang ketika itu banyak pengamat sampai sekarang bilang era itu adalah era terbaik dengan berlabel pemain lokal. Ya, pada tahun 1970 timnas Indonesia mempunyai striker handal yang bernama Sucipto Suntoro. Beliau adalah striker hebat di masanya dan beliau juga pada 1956 telah dilatih keras oleh Jamiat Dalhaq di timnas junior. Dikala itu, dia selalu mencetak gol, minimal 1 gol setiap pertandingan jika dirata-ratakan. Bahkan beliau pada tahun 1956 adalah pencetak gol terbanyak di Piala Asia Junior dengan 14 golnya. Karir beliau sendiri mencatatkan 57 gol di timnas senior dalam era 1965 sampai 1970. Dan ada lagi pemain yang bernama Risdianto. Bahkan pemain ini pernah diberitakan lebih subur dari Pele, legenda Brazil. Di saat timnas Indonesia beruji coba dengan klub Santos, ya, mereka media menulis Risdianto subur mencetak 2 gol ketimbang Pele yang hanya 1 gol di pertandingan persahabatan itu. Walaupun tanda kutipnya timnas Indonesia menelan kekalahan dari Santos 2-3. Ya maklum, dikala itu juga sama media terlalu berlebihan membuat artikel beritanya, padahal hanya bertajuk uji coba. Jadi di sini Mimin hanya mengulas apa yang dikatakan atau diceritakan zaman dulu tentang timnas Indonesia. Namun Mimin akan bersikap adil dalam menilai setiap periodenya, karena kalau kita tidak bisa adil mengungkapkan sesuatu, maka tidak akan ada kemajuan sepak bola Indonesia. Pemberitaan yang berlebihan hanya akan menjadikan pemain itu cepat berpuas diri. Dan inilah kurang lebih nama-nama para pemain pada era tahun 1970. Lalu kedatangan klub-klub asing ke Indonesia pada era 1970 sangat bermanfaat secara teknikal. Saat berkunjung ke Indonesia, sering klub-klub Eropa itu memberikan kelas taktikal kepada pelatih-pelatih lokal kita. Contohnya yang paling populer ketika itu penggunaan formasi 4-2-4 ala Eropa Tengah. Jika dalam hal bertahan, Indonesia pun terpengaruh oleh sistem Grendel, yaitu ketika diserang lawan, para pemain akan man-to-man marking seperti pada gambar berikut. 2 penyerang dalam akan ditarik mundur jauh, maka sistem ini akan terpaksa menggunakan metode long balls dari sayap lewat serangan balik. Tidak heran jika kita melihat timnas Indonesia sering pakai sayap dalam metode penyerangan. Jika dibandingkan dengan Thailand, metode bermain tengah dan umpan silang yang mereka pakai membuat kebingungan timnas Indonesia. Mimin hanya melihat metode tengah dipakai ketika Piala Asia usia 23 kemarin. Bahkan timnas Indonesia sekarang sudah bisa bermain umpan silang ketika dilatih Sintayong untuk era sekarang ya. Dan di era 1970, timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 1979 di Jepang. Namun, kelolosan ini sama seperti era Olimpiade 1956 yang lolos karena hadiah dari negara lain yang memundurkan diri. Diawali dengan Piala Asia U19 1978.
jika ingin lolos Piala Dunia U20 otomatis harus menjadi juara atau runner-up di Piala Asia U19. Indonesia sendiri tergabung grup bersama Irak, Malaysia, dan Jordania di Piala Asia U19 1978. Pertandingan pertama Indonesia kalah dari Irak sebesar 0-4. Di pertandingan kedua Indonesia menang 2-0 dari Malaysia. Dan di pertandingan penentuan melawan Yordania, Indonesia mampu menang 4-0. Alhasil, Indonesia menempati posisi kedua menemani Irak sebagai juara grup pada tahun 1978 di Piala Asia usia 19. Di perempat final, Indonesia kalah dari Korea Utara 0-2. Dan hasil ini menjadikan harapan tampil di Piala Dunia usia 20 Jepang kandas. Karena hanya Korea Selatan dan Irak yang berhak mewakili Asia untuk tampil di Piala Dunia usia 20 1979 di Jepang. Di luar dugaan, Irak ternyata memutuskan untuk mundur di Piala Dunia usia 20 1979 di Jepang. Lalu secara otomatis digantikan Korea Utara. Namun keberuntungan datang dari sini. Ketika Irak mundur, Korea Utara pun memutuskan untuk mundur. Alhasil, Indonesia pun yang dipercaya untuk menggantikan mereka di Piala Dunia 1979 di Jepang. Singkat cerita, Piala Dunia Jepang 1979 dimulai. Dan Indonesia pun masuk ke dalam grup yang sangat berat, yaitu grup B bersama Argentina, Polandia, dan Yugoslavia. Dan singkatnya inilah hasil pertandingan Timnas Indonesia usia 20 di Piala Dunia 1979. Ya, jadi itulah rincian pertandingan Timnas Indonesia usia 19 di Piala Dunia usia 20 1979 di Jepang. Ya, minimal kita pernah merasakan dibobol oleh legenda Argentina, Maradona. Dan inilah daftar periode setelah Bapak Maladi. Jadi kesimpulannya, periode 1970 sampai 1986 menurut Mimin, memang perkembangan sepak bola kita terlihat begitu maju atau bisa dibilang hebat. Tapi menurut Mimin juga hebat itu ada beberapa tingkatan. Contoh hebat di ASEAN, di Asia, dan di dunia. Bolehlah kita mengakui hebat di era masing-masing, tapi jangan sampai jumawa berlebihan, apalagi sampai membandingkan era. Karena bagaimanapun tim hebat sepak bola di belahan dunia manapun bisa dikatakan hebat jika minimal tim dari negara tersebut langganan mengikuti piala di konfederasi masing-masing atau lolos di tingkat senior. Sedangkan Indonesia masih tahap mencoba konsisten ikut atau tampil Piala Asia Senior setiap edisinya. Dan apapun alasannya atau memakai siapapun pemainnya, selama dia memakai lambang Garuda, maka pemain itu wajib didukung dan diapresiasi dalam membela negara ini. Jadi jangan sampai ada lagi yang membanding-bandingkan setiap eranya. Oke, sampai di sini dulu jilid 3 PSSI. Next, Mimin akan mencoba membahas lanjutan di video selanjutnya tentang 1986. Terima kasih yang sudah menonton. See you again.